Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Yulianti. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya sudah ada DNA, sebuah DNA. Kenapa kita harus mempelajari dulu DNA? Karena sebelum ke sintesis protein, kita harus paham dulu asal-muasal protein, dimulai dari DNA. Oke, DNA itu menurut saya bentuknya semacam helix ya. Tepatnya sepasang helix di mana di tengahnya ada sebuah jembatan yang menghubungkan kedua helix tersebut. Oke, kalau DNA sendiri singkatan dari deoksiribo, miolik, dan asid. Miolik ini singkatan nama lain dari nukleus yang artinya inti sel, dan asid sendiri artinya asam. Oke, di sini kita di sebelah sini ada berbentuk seperti nukleotida. Jika DNA kita zoom beberapa kali kita perbesar, maka terdapat kandungan nukleotida yang terdiri dari fosfat, gula, basa nitrogen. Mereka ini terus sambung menyambung membentuk polimer hingga akhirnya membentuk sebuah DNA. Nah, DNA ini berarti dia mengandung basa nitrogen. Karena di dalam sebuah nukleotida itu terdapat basa nitrogen. Artinya DNA juga mengandung basa nitrogen. Selanjutnya masih membahas tentang DNA. Oke, di sebelah saya terdapat sebuah DNA, di mana di dalamnya terdapat jembatan-jembatan yang bisa kita sebut sebuah basa nitrogen. Mereka itu bentuknya sepasang ya, jadi menyambung. Basa nitrogen ini terdapat 4 jenis, terdapat adenin, timin, guanin, dan sitosin. Oke, terus kalau misalnya kita sebut ini tuh sebuah kodon ya. Terus di sini ada kodon. Oke, tadi sorry bukan basa nitrogen, kita sebutnya kodon ya. Kalau 3 buah kodon kita tarik seperti mesin pencapit di samping saya, kalau misalnya kita tarik, ia akan menghasilkan suatu asam amino. Asam amino ini entah berbentuk asam amino 1, entah berbentuk asam amino 2. Intinya setiap tiga kodon atau 3 buah kodon itu kita tarik, maka ia akan menghasilkan suatu asam amino. Di mana asam aminonya kita kan udah bilang ya, di sini nggak ada yang namanya kita nggak tahu akan membentuk asam amino apa. Tapi jika kita gabungkan 3 asam amino itu, maka akan menghasilkan ya benar protein. Nah, protein ini yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi intinya 3 asam amino atau ya si asam amino ini jika kita gabungkan, maka ia akan membentuk suatu protein. Jadi protein ini ada kaitannya dengan DNA karena DNA untuk membentuk suatu protein. Nah, jadi paham ya, kenapa kita harus ngerti dulu tentang DNA sebelum kita ke sintesis protein. Sintesis protein. Oke. Terus kita di sini ada orang bayi. Kenapa saya gambarkan seorang bayi? Karena DNA ada kaitannya dengan diri kita ya. Terutama DNA yang dibawa oleh ayah dan ibu. Kenapa saya bilang dibawa oleh ayah dan ibu? Karena misalnya pada saat sel sperma mendekati sel telur, seperti DNA ayah dan DNA ibu yang akhirnya saling bertemu dan itu akan menghasilkan kita. Itulah sebabnya kenapa paras kita atau wajah kita itu mirip dengan ayah dan ibu kita karena kita adalah gabungan DNA antara ayah dan ibu kita dan hasilnya kita. Oke, udah paham sampai situ? Selanjutnya kita kegunaan protein. Sebenarnya apa sih kegunaan protein? Ini masih pasti bingung ya. Oke, kalau misalnya saya gambarin protein itu protein bentuk tubuh kamu. Kenapa bisa kayak gitu kok? Misalnya, oh berarti badan aku protein. Bukan kayak gitu juga. Tapi protein itu membentuk suatu jaringan. Di mana jika jaringan itu, kumpulan jaringan itu maka akan membentuk suatu organ. Entah itu jantung, paru-paru, hati, usus, lambung. Jadi gabungan antara organ-organ yang ada di tubuh kita itu kan bisa menghasilkan kamu. Ya kamu. Jadi kamu itu adalah gabungan dari sekian organ, gabungan organ itu gabungan dari jaringan, dan jaringan itu dihasilkan dari protein. Selain itu protein juga sangat berperan dalam pembentukan enzim dan hormon dalam tubuh kita. Nah, kita masuk ke tahap yang namanya sintesis protein. Sintesis protein. Oke, di sini ada transkripsi. Transkripsi itu apa sih? Nah, dengan kita jelasin, di sini ada DNA lagi. DNA itu kan mengandung basa nitrogen, tadi sudah saya jelaskan. Nah, basa nitrogen ini DNA ini harus sampai ke ribosom. Si DNA misalnya dia itu mengeluarkan suatu perintah kepada ribosom.
ribosom kamu harus produksi protein ini ya, kata si DNA. Tapi ribosom nggak tahu, dia nggak paham bahasa DNA. Dia cuma paham bahasa RNA. Akhirnya si bahasa DNA itu diubah menjadi bahasa RNA. Karena kata si ribosom aku cuma pahamnya bahasa RNA, akhirnya diubahlah si bahasa DNA itu menjadi bahasa RNA agar ribosom biar lebih biar paham, karena dia cuma pahamnya bahasa RNA deh. Oke, selanjutnya apa sih bahasa RNA itu? Seperti apa? Tadi kita udah jelasin kan bahasa dari DNA itu apa? Bahasa dari DNA itu seperti timin, adenin, guanin, sitosin. Si timin dalam bahasa DNA ini kalau dalam RNA bukan timin lagi, tapi namanya urasil. Tapi pasangannya itu masih tetap dengan adenin. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Ada urasil, dia berpasangannya bertemunya dengan adenin. Seperti yang gambar sebelah saya. Jadi tetap sama, cuma namanya diubah biar ribosom lebih mudah mengerti bahasa dari DNA. Diubah ke bahasa RNA. Terus dari RNA itu ke ribosom langsung datang gitu? Enggak, tapi dengan bantuan. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya pesan itu kan message. Kalau misalnya ada pengantar pesan itu messenger. Makanya kita ganti jadi mRNA, messenger RNA. Dia bertugas mengantarkan bahasa yang udah diterjemahkan oleh RNA menuju ribosom. Seperti ini. Akhirnya bahasa RNA itu sampai ke ribosom. Oh ya, kata ribosom. Kamu misalnya DNA pengen ngebentuk protein ini. Barulah ribosom mengerti bahasa DNA. Oke, selanjutnya ada fase yang namanya translasi. Oke, di translasi ini tadi kita udah jelasin kan di transkripsi. Nah, kita lanjut ke fase selanjutnya, ini fase translasi. Oke, di fase translasi ini di mana si mRNA-nya ini udah stay di ribosom, aku udah stay di sini. Tapi dia itu masih memanggil asam amino yang lain untuk melengkapi. Nah, biar bentuknya kayak gini, terus si asam amino tiba-tiba terbang gitu, terus tiba-tiba hinggap di kodon, nggak kayak gitu. Tapi si asam amino ini diantarkan kembali oleh tRNA. tRNA ini membawa asam amino yang tepat untuk kodon yang tepat. Jadi misalnya kodon ini manggil asam amino ini, oke, tRNA anterin asam amino ini biar tepat di kodon yang tepat. Jadi si gabungannya misalnya UAA. Nah, dia itu misalnya yang datang itu asam aminonya itu dengan kode AUU. Jadi pas kan? Jadi dia bertemu kan? Jadi translasi itu apa sih? Translasi itu adalah proses membentuk protein sesuai perintah yang tertera pada mRNA. Jadi mRNA pengennya panggilnya ini. Nah, si tRNA ini langsung anterin deh tuh si asam aminonya biar pas. Nah, jadi sintesis protein itu apa sih? Nah, setelah melewati begitu panjang, dimulai dari DNA, terus kita RNA, terus ada translasi, hingga akhirnya di ribosom, terus di ribosom akhirnya bisa memproduksi protein. Jadi sintesis protein itu apa? Kalau kita tarik nama dari sintesis ini sendiri, itu artinya membuat. Nah, dari sini kita udah tahu kan, sintesis itu berarti dia membuat protein. Nah, benar banget. Jadi sintesis itu, dia itu membuat suatu protein. Jadi proses pembuatan protein yang mencakup tahap transkripsi dan translasi. Nah, jadi kita udah tahu ya, dari sintesis protein itu apa. Nah, oke, jadi kita udah tahu.